Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sri Wulandari dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malang A. Di sini saya ingin menjelaskan materi yaitu tentang filsafat ilmu pendidikan yang diberikan oleh ibu dosen kita yaitu Ibu Eka Putri MPD. Kita simak video berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan, idealisme, materialisme, dan realisme. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat pada hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Secara umum, kata idealis berarti 1. Seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayatinya. 2. Orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal yang terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah salah satu-satunya substansi. Sebagai teori materialisme termasuk paham ontologi monistik. Realisme. Realisme merupakan salah satu pemikiran aliran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Realisme berpandangan bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga ruh bersifat hal fisik dan rohani atau dualitas. Jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan, yaitu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh, yaitu filsafat pendidikan menjadi ruang inspirasi khususnya bagi para pendidik dalam melaksanakan ide-ide tertentu dalam pendidikan seperti kemana pendidikan diarahkan, siapa saja yang patut menerima pendidikan, bagaimana cara mendidik, serta peran pendidik. Peran analisis yaitu memeriksa secara teliti bagian-bagian pendidikan agar dapat diketahui secara jelas validitasnya. Contoh perspektif di sini, filsafat pendidikan memiliki makna perspektif atau memberi pengarahan kepada pendidik dalam soal apa dan mengapa pendidikan itu. Peran investigatif memeriksa dan mengkaji kebenaran suatu teori pendidikan. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Peningkatan pemerataan atau kesempatan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerataan berasal dari kata rata yang artinya meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan pada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses guru, sarana, dan prasarana, anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
faktor yang terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal, menghasilkan skor hasil ujian yang baik, maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.